Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Gunawan Abdillah. Saya dari Universitas Islam Negeri Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, NIM E2019-3169. Saya di sini akan menanggapi video dari dosen saya, yaitu dosen ekonomi makro, yaitu tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, di mana secara teoritis ekonomi dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, dan yang kedua yaitu ekonomi tiga faktor, yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir yaitu yang ketiga ekonomi empat faktor, empat sektor, yaitu ekonomi terbuka. Baik, tetapi di sini saya akan membahas secara khusus tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, yang mana kita akan memahami tentang apa itu ekonomi dua sektor. Kemudian kita akan memahami tentang diagram pada ekonomi dua sektor, dan kita akan memahami tentang konsumsi dan investasi. Baik, kemudian yang pertama kita akan membahas tentang apa itu pengertian ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan, yang mana ini adalah sebuah bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai tentang penentuan tingkat ekonomi suatu negara, yang dimana masyarakat memproduksi juga mengkonsumsi, dan di sana tidak diintervensi oleh pemerintah, baik dari sisi apa itu yang diproduksi dan apa itu yang dikonsumsi, dan pemerintah juga tidak mengambil pajak dari produksi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi memang di sana masyarakat betul secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Kemudian kita akan melihat dan membahas tentang diagram ekonomi dua sektor, yang mana di dalamnya hanya ada produsen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga konsumen, dan di dalamnya juga tidak ada campur tangan dari pemerintah, yang mana di sini ada perusahaan yang produksi barang dan ada juga masyarakat yang mengkonsumsi, yang mana rumah tangga produsen akan memperoleh pendapatan atau uang jika rumah tangga produsen menjual barang atau jasa yang mereka produksi kepada konsumen, dan konsumen juga akan mendapatkan barang dan jasa jika dia membeli dari produsen, dan juga produsen juga akan mendapat pendapatan dari rumah tangga produksi jika dia menjual tanah ataupun menjadi tenaga kerja di dalam sebuah perusahaan tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama adalah sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Kemudian yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga digunakan untuk konsumsi, yaitu seperti membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Dan yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi maka akan ditabung dalam institusi keuangan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi maka akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan, yaitu di mana jika ada seorang pengusaha ingin membangun perusahaan dan dia
tidak memiliki modal, maka dia akan meminjam tabungan atau meminjam ke bank untuk membangun perusahaan. Kemudian kita akan mengenal hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Artinya, ketika rumah tangga tersebut sebelumnya belum pernah mendapatkan pendapatan sama sekali, pasti akan mengkonsumsi tergantung dengan kebutuhan. Dan ketika rumah tangga itu sudah mendapatkan pendapatan, maka pengeluaran akan lebih tinggi lagi, karena dia selain untuk memenuhi kebutuhan, dia juga akan untuk memenuhi keinginan. Dan juga rumah tangga ketika mendapatkan pendapatan, ada suatu ketika dia tetap emin sekalipun dia mendapatkan pendapatan, tetapi ada waktu tertentu akan menemukan keseimbangan ketika antara pendapatan dan pengeluaran itu sama dan tabungan akan nol, atau bahkan pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran jika pendapatan itu lebih besar daripada pengeluaran. Maka keterangannya yaitu pada pendapatan rendah, rumah tangga mengambil tabungan atau meminjam uang untuk membiayai konsumsi atau pengeluaran. Dan ketika rumah tangga mendapatkan pendapatan, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga pengeluaran. Dan pada saat pendapatan tinggi, maka rumah tangga akan juga bisa untuk menabung. Kemudian kita akan membahas tentang kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC, yaitu merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income. Kemudian yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata, merupakan perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Kemudian kecondongan menabung, yaitu yang pertama kecondongan menabung marginal, merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Kemudian yang kedua kecondongan menabung rata-rata, yang mana menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable, yang mana fungsinya adalah C sama dengan A ditambah BY dan C sama dengan A ditambah BYD, di mana A adalah konsumsi rumah tangga saat pendapatan nol dan B adalah MPC. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau disposable. Kemudian kita akan membahas juga tentang investasi dan fungsi investasi. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat, dan investasi juga sering disebut dengan penanaman modal. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Kemudian fungsi investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama pembelian barang modal seperti mesin dan peralatan produksi.
kemudian penggantian barang modal yang sudah didepresiasikan, kemudian pengeluaran untuk pembangunan kantor, pabrik, dan lain-lain, kemudian pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut dengan bruto, sedangkan investasi neto itu didapatkan dari investasi bruto yang mana dikurangi dengan depresiasi. Kemudian faktor penentu investasi. Faktor penentu investasi yang pertama adalah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Kemudian yang kedua adalah suku bunga. Yang ketiga adalah ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Dan yang keempat adalah kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, dan lain-lain. Kemudian fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Yang mana yang pertama adalah fungsi investasi otonomi, yaitu investasi yang mana besarnya itu tetap, atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan nasional. Kemudian yang kedua adalah investasi terpengaruh. Adalah investasi yang besarnya itu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Kemudian keseimbangan perekonomian negara itu bisa tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, atau investasi sama dengan tabungan. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.